Gimana? Apakah kalian udah pelajari materi-materi sebelumnya, guys? Oke, sebelumnya Kula mau ucapkan how are you Kila Farms? Ya, semoga kalian lebih baik dan baik lagi dari hari kemarin. Thanks yang udah klik video ini ya. Kali ini di video Kila bakal kasih tahu penulisan umur dalam bahasa Inggris. Ya, itu kelihatan sepele tapi kalian perlu perhatikan. Oke, simak terus video ini. Oke guys, langsung aja kita bakalan tunjukin cara praktisnya. Ya, tapi jangan skip dulu setelah ini ya. Subscribe, share, like, follow, komen, dan klik tombol loncengnya, itu paling penting karena apa? Biar kalian selalu update video terbaru dari Kiola. Penulisan umur dalam bahasa Inggris, guys. Mungkin ada di antara kita yang masih bingung dengan aturan penulisan umur yang berlaku dalam bahasa Inggris. Bahkan bukan tidak mungkin ada yang belum tahu bahkan menuliskan umur dalam bahasa Inggris. Tidak bisa sembarangan penulisannya, guys. Seperti yang saya bilang, ini sepele tapi bukan sembarangan ya. Faktanya penulisan umur dalam bahasa Inggris tidak semudah saat mengucapkannya secara lisan. Biasanya saat bercakap, orang-orang akan dengan mudah memahami apa yang kalian maksudkan karena terbantu dengan percakapan di awal dan ekspresi saat berbicara. Namun hal yang berbeda terjadi dalam penulisannya atau writing, tulis-menulis, guys. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan umur yang pertama yaitu kata kerja bantu atau to be. Seperti apa ya kata kerja bantu yang dimaksud dalam hal ini adalah am, is, are, was, dan were, atau kata kerja bantu yang bisa digunakan untuk pronoun atau kata ganti. Penggunaan kata kerja bantu akan membantu ketika Anda atau kalian menanyakan usia seseorang dan sebaliknya seperti itu. Contoh kalimatnya seperti ini. Jadi ketika di simple present, how old are you? Berapa usiamu? Simple past, how old were they when they graduated? Ketika simple future, how old will you be when you propose your finance? Seperti itu. Jadi ketika present, past, dan future itu berbeda cara pengucapannya dan penulisannya, guys. Yaitu kata depan atau preposisi. Kata depan yang digunakan saat penulisan tentang umur adalah at, yang bisa diartikan dengan di, pada, dengan, waktu, atas, dan kepada. Jangan menggunakan kata depan with atau in saat mendeskripsikan tentang usia atau umur. Karena walau arti kedua kata tersebut tidak berbeda jauh dengan at, tapi keduanya tidak dapat digunakan untuk menjelaskan tentang umur. Namun contoh kalimatnya seperti ini, guys. At 30 years old, he will resign from the office and start my own business. Contoh kedua, he got married at 25 years old. Dari sini kalian bisa mencerna, memahami maksud yang dimaksud dengan kata depan dan preposisi seperti itu, guys. Kita menggunakan at, bukan in, bukan with. Dan set. Next. Sekarang adjective clause berfungsi sebagai kalimat dependent atau kalimat mendadak dapat berdiri sendiri yang akan memberikan informasi yang merujuk pada kata benda dalam sebuah kalimat. Menjelaskan tentang umur seseorang atau suatu benda sama halnya dengan menjelaskan tentang kata benda karena seseorang atau suatu benda. Contoh kalimatnya seperti ini. Kids that are under 10 years old not allowed to ride some games in the amusement park. Catatan di sini, that are not under 10 years old merupakan klausa adjektif atau tidak clause yang memberikan informasi tentang kids. I meant some teens who are 14 years old are the more. Catatannya who were 14 years old itu merupakan adjective clause yang memberikan informasi tentang teens atau para pemuda seperti itu. Ini contoh yang menggunakan adjective clause, guys. Dan selanjutnya yang kalian perlu perhatikan yaitu kata sifat dan kata benda. Jadi ketika menggunakan kata sifat bersama dengan kata benda seperti ini. Untuk umur seseorang dapat berfungsi sebagai kata sifat. Kata sifat ini dapat diganti pula oleh kata benda yang berkaitan langsung dengan kata sifat tersebut. Contoh dari kalimat seperti di bawah itu ya. My 5 years old if you started on speak last year. Aku orang berusia 5 tahun mulai berbicara tahun
Lalu, kenapa itu ada kata strip atau tanda hyphen? Biasanya boni. Pada contoh di atas, you merupakan kata benda, sementara 5 years old adalah kata sifat. Jika Anda perhatikan dengan sesama tidak terdapat huruf S di kata year pada 5 years old. Hal ini karena kata sifat tidak pernah dalam bentuk plural atau jamak. Selain itu, pada kata 5 years old perlu ditambahkan tanda basis atau tanda pisah, yaitu kata hyphen sebagai tanda hubung. Oke, penggunaan hyphen sehingga memberi aturan yakni hanya digunakan saat huruf diekspresikan sebagai kata sifat yang ditanya sebelum kata benda atau sebagai pengganti kata benda tersebut. Oke guys, seperti itu untuk kata sifat dan kata benda. Oke, note. Jadi catatan seperti ini. Saat kalian bermaksud untuk menanyakan usia sesuatu, maka tidak boleh menggunakan hyphen misalnya dalam kalimat di bawah ini. Annie is 18 years old. Beda dengan ini. Oke. Di sini di understand, semoga kalian lebih paham dan bisa mempraktikkannya dalam daily speaking. Oke, jangan lupa tonton videonya di pojok kanan atas. Klik di situ guys. Yang berikutnya itu menggunakan kata sifat setelah linking verb. Yang dulu ada kata verb. Silakan ikuti dan subscribe video Kiola biar kalian tahu atau apa. Udah Kiola jelasin sebelum-sebelumnya guys. Oke, linking verb adalah kata-kata yang menghubung antara subjek dan informasi atau pertanyaan tentang subjek itu sendiri. Contoh kalimat seperti ini. The mother is 50 years old. Linking verb pada kalimat yang adalah to be. Kata jawaban yang berupa is. Untuk stasiun ini Anda harus kembali menempatkan s dan kata year seperti itu. Oke, menggunakan kata benda sebagai subjek kalimat. Ya, usia juga dapat berfungsi sebagai kata benda atau subjek dalam sebuah kalimat. Dalam hal ini, dua aturan yang berlaku pada bagian pertama kembali berlaku, yakni tidak dipakainya huruf S pada kata year dan penggunaan hyphen. Contoh kalimatnya, 5 years old are considered as 12. Anak umur 4 tahun dianggap sebagai balita. Di situ ada 4 spasi year spasi old menggunakan tanda hyphen. Oke, di situ guys. Ya, penggunaan kata to chen. Apa itu chen? Nah, jika kalian ingin menanyakan umur seorang di masa yang akan datang atau masa depan, kalian dapat menggunakan kata to chen yang berarti berubah menjadi. Kalian juga sebenarnya dapat menggunakan kata ini untuk menanyakan usia seseorang di masa lalu. Model ini juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guys. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. How old will she be turning next year? Selain kelima hal yang atas tadi yang telah jelaskan, terdapat satu hal yang juga perlu kalian ketahui tentang penulisan umur dalam bahasa Inggris, yaitu penggunaan kata age dan old. Kata age digunakan sebagai kata benda yang merujuk pada seberapa lama seseorang hidup. Perhatikan contoh di bawah ini. Many people think that my sister and I are the same age. Banyak orang mengira bahwa saya kata temanku itu kata age dan old. Oke, sehingga sudah paham, silakan cerna dulu dan perhatikan baik-baik telepon ini, bisa ulangi lagi video dari menit sebelumnya. Oke guys. Ya, untuk menjelaskan tentang usia seseorang, kalian dapat menggunakan kata of age atau old. Penggunaan of age lebih terkesan formal dibanding old. Perhatikan contoh di bawah ini. He is only 29 years of age and is fully qualified as a surgeon. Oke, paham? Saya ulangi sekali contohnya. He is only 29 years old of age and is fully qualified as a surgeon. Seperti itu. Paham kan kalian maksudnya? Oke, sip. Good job everybody. Nah, gimana guys penjelasan penulisan umur di dalam bahasa Inggris? Itulah penulisan umur dalam bahasa Inggris. Jangan lupa subscribe, like, comment, berikan video ini kepada teman kalian, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Itu akan penting biar kalian bisa upload video dari Kiola Belajar gratis dan tidak perlu bayar. Kalian bisa menguasai bahasa Inggris sesuai kalian belajar di manapun kalian mau. Oke, do you get it? Apakah kalian paham? Nah, kalau belum paham,
Misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen, oke? Ya, thanks for watching. Semoga bermanfaat materi ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini pada teman-teman kalian. Dan yang paling penting adalah klik tombol loncengnya itu. Oke guys, dan kalian bisa keep kita di mana? Facebook, Instagram, dan tentunya di channel kita yaitu Keola Edu TV. Thank you and see you in the next video.